Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus DKM Masjid Bidiliyah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, tokoh masyarakat baik yang datang dari Masjid Bidiliyah maupun dari Alamanda dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah Al-Maidah ayat yang pertama. Surah Al-Maidah ayat yang pertama. Mari kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayyidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallahi الشهر الحرام ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترصية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Surah Al-Maidah. Al-Maidah ini artinya jamuan. Jamuan Allah yang berasal dari langit. Karena di dalam surah ini nanti ada murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam ingin membuktikan kenabiannya. Salah satunya adalah nanti dengan jamuan yang diberikan oleh Allah dari langit. Surah ini juga disebut surah Al-Uqud karena ayat yang pertama itu bunyinya Aufu bil uqud. Surat yang menegaskan kepada kita pentingnya untuk konsisten di dalam menepati janji. Surat ini juga disebut surah Al-Akhyar. Al-Akhyar itu artinya orang yang baik. Karena salah satu ciri dari orang yang baik itu menepati janji. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Munqidhah, penyelamat. Karena kalau orang bisa menepati janji, dia akan selamat nanti di akhirat. Di dunia dan di akhirat dia akan selamat. Ayatnya dimulai dengan panggilan sayang Allah kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ayatnya itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini ayat-ayat Makkiyah, turunnya di Mekah. Dan ayat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan ada perintah sesudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga orang yang beriman harus mengikuti perintah itu. Kadang kita belum nyampe akalnya bahwa di balik perintah itu ada hikmah. Oleh sebab itu yang digunakan adalah kalimat fi'il. Bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan orangnya yang disebut. Tapi yang disebut adalah fi'ilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Karena iman kita itu kadang naik, kadang turun. Kalau kita sedang hebat beribadah, naik, semangatnya besar, naik. Tapi kalau kita lagi malas-malesan, nanti imannya turun. Maka yang digunakan adalah kalimat fi'il. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aufu bil uqud, penuhilah akad-akad yang kalian buat, janji-janji yang kalian buat. Ada berapa janji? Kalau orang itu tidak beriman, dia akan melihat kelihatannya saya nggak punya janji kecuali dengan sesama kita, dengan sesama manusia. Mungkin kita berjanji dengan kawan kita, dengan kolega kita, atau dengan orang lain. Nah, di situ bagi yang tidak beriman. Tapi bagi mereka yang beriman, ada janji itu dengan Allah. Jadi kita berjanji dengan Allah. Dari mana ini kita bisa mengetahuinya? Dari peristiwa ketika pertama kali Allah memasukkan ruh kepada kita. Lalu Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Kita semuanya manusia, qalu bala syahidna, kita mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan, berarti ada konsekuensi dari janji itu. Konsekuensinya adalah kita akan mengikuti perintah-perintah Allah,
menjauhi yang dilarangnya. Maka orang beriman sebelum dia punya perjanjian dengan orang lain, dia sudah punya perjanjian dengan Allah. Itu janji yang pertama. Yang kedua, dia berjanji dengan orang lain, apapun bentuk janjinya. Ketika kita menikah, itu kita punya janji, disebut dengan akad. Tapi banyak orang yang lupa bahwa dalam akad nikah itu dia punya tanggung jawab, terutama yang laki-laki, untuk menafkahi istrinya. Bahkan di situ dikatakan untuk bermuamalah, memperlakukan istrinya itu bil ma'ruf, bukan hanya khair, bukan hanya sekedar baik, tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu yang mengesankan. Bil ma'ruf itu yang berkesesuaian dengan kebiasaan. Contohnya, kalau ada orang menikahi orang Widelia itu atau orang Alamanda, dinikahi perempuannya dari situ, maka disesuaikanlah maharnya itu dengan keadaan setempat. Orang-orangnya di sini kok nikahnya misalnya maharnya 100 miliar, ya, misalnya gitu. Ini melampaui batas, tidak ma'ruf ya, di situ. Jadi ma'ruf itu sesuatu yang mengesankan. Apabila kita lakukan, maka orang dekat kita, istri kita itu atau suaminya, jika istri yang melakukan, akan mengatakan ini pasti istri saya, ini pasti suami saya. Karena dia tahu suaminya itu atau istrinya itu selalu mendahulukan, memuliakan. Nah, ini yang disebut dengan akad. Ada juga yang ketiga, akad itu kepada diri kita sendiri. Kita berjanji pada diri kita sendiri. Kan kita sering berjanji, ya Allah, ini saya harus berhasil. Saya berjanji kalau nanti saya sudah berhasil begini. Nah, janji terhadap diri sendiri itu termasuk yang harus kita penuhi, kita laksanakan. Jadi ternyata janji itu kalau menurut agama di situ ada 3, aufu bil uqud. Tapi yang dimaksud pada ayat ini nanti adalah janji dengan Allah. Walaupun janji itu ada 3 tadi, 3 macam, tetapi pada kesempatan ini yang dimaksud di dalam surah Al-Maidah ini adalah nanti janji dengan Allah. Allah memberikan modelnya. Nah, setelah Allah mengatakan bahwa penuhilah janji-janjimu, lalu Allah langsung berbicara mengenai yang halal. Untuk apa ini? Untuk menegaskan bahwa sebenarnya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Maka pada ayat ini langsung disebut uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepada kalian semua bahimatul an'am, semua binatang ternak. Sebelumnya ketika orang-orang Yahudi melanggar perintah Nabi Musa alaihissalam, mereka disiksa oleh Allah dengan mengharamkan binatang yang biasa mereka makan. Binatang ternak itu diharamkan, termasuk unta, termasuk sapi, itu diharamkan. Yang biasa mereka makan diharamkan karena mereka sudah melampaui batas. Nah, kepada umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala nanti menghalalkan kembali. Apa ini maksudnya? Maksudnya kalau ada perintahnya Allah tadi, tahu apa tidak tahu bahwa di dalamnya ada kemaslahatan, tahu apa tidak tahu bahwa di dalamnya itu mengandung hikmah, kita harus percaya. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, itu maka apa yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu pasti ada manfaatnya. Apa yang dilarang pasti ada bahayanya, walaupun kita nggak perlu meneliti. Kenapa? Karena Allah lah yang paling tahu terhadap makhluknya. Semua itu yang menciptakan Allah.
Maka pada ayat ini dihalalkan bagi kita semua binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang jinak yang ada di sekitar kita. Illa ma yutsla alaikum, kecuali nanti pada ayat yang ketiga yang dibacakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah kepada kita semua. Jadi Allah ingin mengatakan illa, pengecualian itu sedikit, di mana-mana pengecualian itu sedikit. Jadi yang namanya pengecualian itu selalu sedikit. Maka di sini dikatakan yang haram itu hanya sedikit, lebih banyak yang halal. Oleh sebab itu jauhi yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Ghaira mukhillis syaidi wa antum hurum. Termasuk yang diharamkan itu adalah kalau kita sedang berikhram, baik ikhram untuk haji maupun umrah, diharamkan kita untuk berburu. Jadi di daerah Mekah itu ada namanya daerah haram. Haram itu aslinya artinya terhormat. Karena dia terhormat, maka nggak boleh di situ. Nah, maka haram itu nanti bermakna dua. Yang pertama berarti terhormat. Tempat yang paling terhormat di muka bumi ini adalah daerah haram. Daerah haram itu ada dua. Haram yang ada di Mekah, haram yang ada di Madinah. Oleh sebab itu disebut Al-Haramain, dua tanah haram. Karena di situ berbeda dengan di sini. Kita nggak boleh berburu pada saat beribadah. Tapi kalau di sini kita boleh. Kalau ke masjid kita mau berburu juga boleh. Habis di masjid berburu juga boleh. Itu tanah itu menjadi tanah terhormat karena itu ribuan bahkan jutaan malaikat itu ada di situ. Di gang-gangnya daerah Mekah dan Madinah itu malaikat itu penuh. Oleh sebab itu kenapa kalau kita berdoa di tanah haram itu berbeda dengan berdoa di Jonggol, berbeda. Karena saking banyaknya malaikat. Demikian juga kita melakukan pelanggaran di tanah haram. Kalau ada orang berani mencopet, punya jamaah haji, dia juga berlipat nanti. Maka pada ayat ini termasuk kita itu diharamkan kalau sedang berumroh melaksanakan pemburuan, berburu binatang. Termasuk di situ bahkan diharamkan untuk mencabut pohon, memotong pohon diharamkan. Kenapa ini diharamkan? Supaya manusia konsentrasinya memang beribadah kepada Allah. Maka kalau kita berada di tanah haram itu ibadah itu nikmat sekali. Karena kegiatan kita hanya beribadah dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid. Nanti paling jalan-jalan di sekitar situ. Nah, itu yang membuat suasana ibadah itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih nikmat. Salah satunya adalah supaya orang tenang berada di situ. Maka dilarang melakukan pembunuhan di tanah haram. Dilarang orang bercekcok, dilarang orang karena di situ adalah daerah yang aman bagi semua jiwa. Kalau orang dikejar oleh orang lain masuk ke dalam tanah haram, dia nggak boleh dibunuh. Jadi tempat itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang aminan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Tempat yang aman. Innallaha yahkum ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki. Apa maksudnya? Tadi itu, ketika Allah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi binatang ternak, itu ada tujuannya. Jadi ada hikmahnya di situ. Demikian juga ketika Allah nanti menghalalkan kembali buat orang Islam. Bukan berarti Allah tidak konsisten, tidak. Bukan itu masalahnya. Bahkan Allah bisa menyuruh kita untuk menyembelih anak kita. Seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail. Tapi ternyata pada prosesnya nanti yang tersembelih bukan Ismail. Allah mengganti Ismail itu dengan domba. Coba.
Itu di luar kuasa manusia. Jadi pokoknya kalau Allah memerintahkan sesuatu, udah pasti benarnya. Sudah pasti ada kemaslahatan bagi manusia. Allah memerintahkan kita untuk sholat, pasti, udah. Sudah pasti itu. Jadi rukun Islam yang 5 itu semuanya sudah pasti. Allah memerintahkan kita untuk puasa, sudah pasti ada kemaslahatan buat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Tempat-tempat yang ada di Mekah yang menjadi destinasi ibadah haji. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram dan sekitarnya, ada Safa dan Marwah, ada nanti Arafah. Semua tempat itu adalah syiarnya Allah. Di sini disebutkan jangan kalian melanggar syiar Allah. Kemudian setelah itu wala syahrul haram, dan jangan kalian melanggar ketentuan yang ada di bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Sekarang ini Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, lalu Muharram. Ini berturut-turut 3. Lalu satu lagi Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Bulan yang terhormat. Kalau kita berbuat baik di 3 bulan ini, di 4 bulan ini dengan Rajab, maka pahalanya berbeda dengan bulan yang lain. Yang mengalahkan 4 bulan ini hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Kenapa bulan ini terhormat? Karena 3 bulan ini dijadikan oleh Allah sebagai bulan haji, bulan Dzulqa'dah persiapan haji. Sebentar lagi saudara kita akan berangkat. Bulan Dzulhijjah pelaksanaannya haji. Nanti dikasih waktu 1 bulan lagi, bulan haram itu bulan kembali ke tempatnya masing-masing. Maka 3 bulan ini haram berperang. Umat Islam nggak boleh berperang kecuali diserang musuh dan harus mempertahankan diri. Lain itu ceritanya. Tapi kalau kita yang mengorbankan peperangan, tidak boleh. Ini sekaligus untuk menegaskan bahwa urusan hari, urusan bulan itu Allah juga memiliki kaitan. Bukan hanya manusia yang punya kaitan. Bahkan yang menentukan bulan itu juga Allah. Jadi sebelum manusia menetapkan bulan-bulan, Allah itu sudah menetapkan di sana. Bulan itu dibagi menjadi 12. Dan di antara 12 itu ada 4 yang terhormat. Nah, di sini. Oleh sebab itu kita nggak boleh melakukan kezaliman. Termasuk kita menghalang-halangi orang yang mau berangkat haji, nggak boleh. Kalau ada antara kita yang menghalang-halangi orang yang berangkat haji, dosa dia. Semuanya yang berkaitan dengan apanya, sarana, prasarana dan lain sebagainya dosa. Dosanya itu dosa besar. Walal hadya walal qalaidah, dan tidak boleh kita melanggar atau mengganggu al-hadyu. Hadyu itu hewan yang dijadikan sebagai denda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berangkat, nih kloter pertama sekarang, kloter pertama atau kloter kedua atau kloter ketiga, kan datangnya lebih dulu, baik di Mekah maupun di Madinah. Yang datang di Mekah itu nanti hajinya tamattu. Tamattu itu dia sekarang begitu datang langsung melaksanakan umroh dulu. Habis itu ganti baju berhiasan. Nunggu lagi nanti tanggal 8 siap-siap untuk melaksanakan haji. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 hari haji itu aslinya. Habis itu dia tawaf wada. Habis tawaf wada dia pergi ke Madinah. Sementara yang di Madinah ganti masuk ke Mekah. Mereka yang haji tamattu, yang mendahulukan umroh dulu daripada haji, nanti membayar dam
maka Pak Sis nanti harus siap. Misalnya di awal-awal berarti membayar damnya itu berapa? Membeli 1 kambing 1 orang. Jadi kalau 2 orang beli 2 kambing. Ini al-hadyu. Yang hajinya ifrad, tidak membayar dam. Yang mana itu? Haji dulu lalu umrah. Karena perintahnya itu wa atimmul hajja wal umrata lillah, haji dulu. Siapa yang bisa ifrad ini? Yang bisa ifrad ini orang yang datang ke Mekah sudah menjelang musim haji, hari haji, tanggal 8. Begitu datang di situ, haji dulu dia, ngikutin haji. Begitu udah selesai, lalu dia umrah. Kalau tamattu tadi kita umrah dulu, baru haji. Yang membayar dam itu termasuk mereka yang qiron. Qiron itu haji sama umrohnya dijadikan satu. Ini haji eksklusif. Dia cuma 5 hari di situ, tanggal 12 sudah harus pergi. Nggak sempat melaksanakan umroh, digabung. Jadi kondisinya bukan kita yang menentukan. Kalau kita ikut pemerintah berarti kondisi kita kloter berapa, nah di situ. Nah, oleh sebab itu harus siap. Nah, sebenarnya nanti dari Kementerian Agama sudah ngasih uang untuk pegangan. Uang pegangan itulah antara lain yang bisa dimanfaatkan untuk membayar al-hadyu. Al-hadyu ini harus tersedia di Mekah. Kalau ada orang yang menghalangi, mengurang-urangi al-hadyu, dosa dia. Walal qalaid. Selain al-hadyu adalah hewan yang sudah dikalungin. Dikalungin maksudnya hewan ini akan dipakai untuk di Mekah. Kalungnya ini bermacam-macam. Gitu. Kalungnya ini bermacam-macam. Nanti ada orang-orang miskin yang suka dengan kalungnya ini. Itu nggak boleh. Hewan yang sudah ditandai dengan kalung itu nggak boleh dia diganggu. Atau dia disembelih sebelum waktunya, nggak boleh. Nah di situ. Ini termasuk kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah. Wala aminal baital haram. Dan juga jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, Baitullah. Jadi kalau ada orang yang menghalangi yang sedang mengunjungi ke Baitullah, dosa dia. Tidak boleh di situ juga. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Yang mereka datang ke situ, apa yang kita inginkan? Niat kita itu ikhlas haji karena Allah, mengharapkan ridho. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, itu sudah segala-galanya. Maka dapat izin itu belum segala-galanya. Tapi kalau kita diridhoi, mendapat ridho dari orang yang mengizinkan dari Allah, itu yang segala-galanya. Maka orang menuju ibadah haji itu di sini disebutkan fadlam mir rabbihim waridwana, mengharapkan karunia dari Allah. Karunianya apa? Bermacam-macam nanti. Dia bisa ketemu dengan kawan, dia juga ketemu dengan orang yang dulu menjadi kawan dia bisnis, terus segala macam. Terjalinlah di situ hubungan yang mempermudah turunnya karunia dari Allah. Rezekinya itu semakin banyak. Termasuk kalau orang mau haji, maka itu semua yang dikeluarkan pada saat haji nanti akan diganti oleh Allah. Tentu tidak selalu dengan harta. Dan kenikmatan beribadah haji itu tidak terbayar dengan harta yang kita keluarkan. Itu yang mahal. Wa idza halaltum fastadu. Tetapi apabila kalian telah tahallul itu menghalalkan ibadah yang kita lakukan pada saat umrah. Jadi kalau ketika kita umrah, ya, begitu sudah niat umrah, Allahumma umratan. Ketika kita sudah niat umrah, tidak boleh kita potong kuku, nggak boleh kita make up, nggak boleh. Kenapa? Supaya konsentrasinya ibadah itu hanya kepada Allah.
Kalau dibiarkan orang boleh bermake upan, nanti di situ make upan semua itu ya Pak, yang perempuannya. Yang laki-lakinya jadi melihat yang perempuan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak diperbolehkan. Kalau mau menggunakan parfum sebelum niat. Jadi udah pakai, udah wudu segala macam, baru pakai parfumnya, baru kemudian niat. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah niat setelah itu menggunakan, mencukur rambut dan sebagainya, nah kena denda, bayar dam, bayar al-hadyu tadi. Nah di situ. Di sini dikatakan wa idza halaltum fastaltu. Apabila sudah bertahallul, tandanya tahallul apa? Kita menggunting rambut. Apakah harus orang lain yang mengguntingkan? Tidak, kita sendiri bisa. Jadi kalau bisa satu orang langsung mengguntingkan, karena belum tentu pasangan kita selalu bareng. Siapa tahu dalam perjalanan sa'i itu nanti kita berpisah dengan istri. Maka kalau bisa digunting sendiri. Kalau mau diguntingkan sama orang yang ada di situ, bayar 10 riyal. Di situ sudah banyak para menggunting rambut. Nah di situ. Tapi kalau misalnya kita ada istri, ya istri yang mengguntingkan. Begitu juga nanti suami dulu yang mengguntingkan istri, nanti gantian. Atau orang lain yang ada di situ boleh, jamaah kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Jangan sampai kebencianmu yang telah mencapai puncak kebencian yang sangat kepada satu kaum, kepada golongan, kepada siapapun ketika melaksanakan ibadah haji, itu menghalangi kamu untuk berbuat baik, sehingga kalian justru berbuat aniaya kepada mereka. Jadi kalau orang sudah berangkat haji harus bersih niatnya. Jangan di sini dikatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jangan sampai kita benci kepada seseorang an saddukum anil masjidil haram, menghalang kebencian kita yang sangat mencapai puncaknya itu menghalangi kita untuk beribadah di Masjidil Haram. Jangan ibadah kita kalah dengan, mungkin kita nggak suka sama orang sehingga udah saya nggak mau berangkat karena dia juga berangkat, misalnya begitu. Jadi yang diperlukan adalah kebersihan hati. Wa an ta'tadu bukan, maaf ini anil masjidil harami an ta'tadu, untuk melampaui batas. Melampaui batas di sini artinya tadi kita berbuat aniaya. Aniaya itu bisa kepada orang lain, bisa kepada diri kita sendiri. Tadi misalnya, kalau karena melihat kawan kita juga berangkat, nah kita nggak mau, saya nggak mau deh, saya nggak jadi berangkat tahun ini. Nunggu berangkat lagi 20 tahun lagi. Gitu. Kemudian dalam haji itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan di sini adalah untuk umum. Kita harus baik kepada semua golongan yang ada di situ, semua negara, semua orang yang datang dari berbagai negara. Jangan suudzon, bahaya itu ke kita. Kita ngomongin orang-orang Afrika begini-begini ini, balik nanti ke kita. Jangan sampai terucap kalau bisa. Kalau sudah terucap itu sudah ada hukumnya. Tapi kalau kita di hati kita melihat sesuatu, simpan di hati saja. Karena kalau kita sampai keluar dari ucapan kita, itu biasanya ini ada langsung balasannya di situ. Maka di sini yang ditekankan adalah kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan itu untuk orang lain, yang lebih bagus lagi adalah dalam takwa. Kita akan saling bantu membantu dengan orang yang
satu kamar dengan kita, mungkin satu kamar ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, kita akan saling bekerja sama. Jangan sampai kedatangan kita ibadah haji di situ yang niatnya adalah persaudaraan seluruh umat manusia yang beragama Islam, kita sendiri hatinya tidak bersih sehingga kita nggak mau terima dengan orang yang ada di sekitar kita. Oh, saya nggak mau sama ini ya, ini repot di situ, nanti ngerepot di situ. Jadi mentalnya memang harus disiapkan untuk bisa low profile, menerima apa saja yang ada di situ. Tapi bukan berarti pembodohan. Misalnya kalau nggak sesuai dengan aturannya ya harus menyampaikan kita. Tapi sampaikanlah dengan baik supaya tidak terjadi percekcokan. Di situ yang sangat ditekankan jangan sampai cekcok. Termasuk suami dan istri, itu jangan dikira itu nggak cekcok. Nah, di situ, maka di situ harus dijaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena kalau yang terjadi kebalikannya, siksaan Allah itu sangat berat. Karena di situ adalah tempat yang mulia. Hurrimat alaikumul maitatu. Nah, di sini yang disebut dengan yang diharamkan oleh Allah itu yang pertama adalah diharamkan kepada kita memakan bangkai. Bangkai itu hewan yang mati dengan sendirinya, tidak disembelih dengan benar. Tidak boleh bangkai itu dimakan, karena kalau kita memakan bangkai itu penyakitnya yang ada di binatang itu belum keluar. Penyakitnya itu antara lain keluar melalui darah. Maka kita tidak boleh memakan bangkai. Kemudian yang kedua, waddam, darah yang mengalir di luar hati, di luar jantung. Hati boleh, jantung boleh. Darah yang mengalir itu kemudian kita tampung, kita godok, kita makan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena di situ kumpulan dari semua penyakitnya binatang. Walahmal khinzir, daging babi. Bukan hanya dagingnya, semua yang berkaitan dengan babi. Kulitnya juga, semuanya, tulangnya juga. Wa ma uhilla li ghairillah. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Kalau bukan atas nama Allah, itu berbeda. Binatang yang disembelih atas nama Allah, dia lebih bersih. Dia lebih bersih dari sisi kesehatannya dibanding binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, apalagi disebut dengan menggunakan Tuhan yang lain selain Allah. Wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik, dicekik dia, tidak disembelih. Wal mauquzatu, binatang yang dipukul lalu mati. Wal mutaraddiyatu, binatang yang jatuh dari atas, terbang, jatuh, lalu kita tidak boleh, kita konsumsi tidak boleh. Wan natihatu, binatang yang ditanduk. Wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum, binatang yang diterkam oleh binatang buas, kecuali binatang buasnya itu sudah kita latih memang untuk berburu. Nah, di situ boleh. Tapi kalau binatang buas yang umum tidak boleh. Wa ma dzubikha 'alan nusuk, binatang yang disembelih khusus untuk berhala. Kalau enggak untuk berhala, untuk sesajen. Misalnya untuk Nyi Roro Kidul, misalnya gitu. Enggak boleh. Nah, di situ. Kemudian setelah itu wa antas taqsimu bil azlam, dilarang juga kita mengundi nasib dengan anak panah. Artinya di sini dilarang kita berjudi, termasuk berjudi dilarang. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini, hari apa? Hari ketika Yaumul Fathi terjadi.
pembukaan kota Mekah ketika terjadi pada hari ini, apa yang terjadi? Ya isal ladzina kafaru min dinikum, orang-orang kafir putus asa karena sudah tidak bisa lagi mengalahkan agamamu Muhammad. Di sini ada anaknya Abu Jahal, anaknya Umayyah bin Khalaf. Mereka nggak mau menyerah kepada Nabi, tapi mereka malah lari dari Mekah. Tapi ternyata nggak bisa juga mereka. Nanti mereka kembali dan mereka minta ampunan kepada Nabi, lalu Nabi mengampuni. Coba, itu hebatnya Nabi. Nabi itu nggak punya rasa dendam, berbeda dengan kita. Maka tadi kalau kita di Mekah, rasa dendam itu harus dikikis. Harus dari sekarang, ya Allah saya harus bersih. Karena kebersihan hati kita itu membawa haji kita menjadi mabrur. Al-yauma fala tahshauhum wahshauni. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan hanya takutlah kepadaku, kepada Allah. Karena sebenarnya perjalanan kita itu selalu ada Allah. Maka ada apa-apa harus berzikir kepada Allah. Nanti kalau kita di Mekah itu kita masuk semua tempat berdoa gitu. Harusnya di sini juga begitu. Kita dari Jonggol menuju ke Jakarta, masuk di Cibubur itu harusnya kita berdoa, Assalamualaikum ya ahla Cibubur. Semoga orang-orang yang baik di situ juga kebaikannya ke saya. Semoga orang-orang yang buruk yang ada di situ dijauhkan dari saya. Harusnya begitu. Kan kita kalau haji itu memasuki semua daerah itu ada doanya. Harusnya doa itu kita bawa. Maka kalau kita pergi kemana-mana langsung disebut Assalamualaikum ya ahla Jakarta, ya itu kita nyebut di situ. Kami minta kepada Allah keselamatan. Apa yang menjadi kebaikan orang sini menjadi baiknya saya. Tapi kalau ada jahatnya orang sini, semoga kita dijauhkan dari mereka. Nah, di situ. Al-yauma, pada hari ini. Ini hari Haji Wada. Yang kedua ini yauma, ya al-yauma yang kedua itu Haji Wada, haji perpisahan. Al-yauma, pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Bahasanya Bu, indah sekali Al-Qur'an. Aku sempurnakan agamamu. Jadi agama yang sempurna itu hanya Islam. Al-yauma akmaltu lakum. Aku sempurnakan agamamu. Coba. Karena wahyunya Allah sudah semuanya turun. Terakhir ini wahyu yang ini, ayat yang ini, penggalan daripada surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Coba. Dan aku cukupkan, kata Allah, nikmatku kepadamu. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita ngerasa cukup, ya cukup. Tapi kalau kita ngerasa kurang, ya kurang. Tidak ada sulit batasnya. Dunia ini kalau kita kejar tidak ada habisnya. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan agama, Allah mengatakan menyempurnakan. Dalam kaitannya dengan kenikmatan, Allah mengatakan mencukupkan. Sebenarnya orang itu kalau sudah mengatakan, gimana dengan Anda begini-begini? Saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Bahkan ada orang mengatakan, saya sudah berlebih. Maka dalam kaitannya dengan nikmat di dunia ini, sebenarnya ketika kita dicukupkan oleh Allah, itu sudah sangat bagus. Karena cukup itu berarti kita bisa yang kita mau. Mau ini cukup, mau ini cukup, mau beli ini cukup, mau beli ini cukup. Di situ. Maka dunia ini kalau bisa kecukupan itu sudah bagus. Oleh sebab itu tidak ada kenikmatan di dunia ini yang sempurna, tidak ada. Oh, kita mengatakan ini sempurna. Nah, besok ada yang lebih bagus lagi dari itu. Di tempat lain ada yang lebih dari itu. Hanya kita aja yang menggunakan kalimat sempurna, padahal tidak.
Dunia ini tidak ada sempurna. Kesempurnaan itu nanti ada di akhirat. Waraditu lakumul Islam madina. Ini yang hebat. Dan Allah ridho, coba, Islam menjadi agama kalian. Jadi ketika kita ini beragama Islam, Allah itu ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho, kita itu berada di tangannya Allah. Fi dhimmatillah. Semua hal yang berkaitan dengan kita, semuanya berpahala. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang beriman. Lalu dalam keimanannya itu dia terus menambah pengetahuan. Yang pengetahuannya itu mendalamkan ibadah dia. Allah ridho kepada agama kita. Allah mengizinkan agama-agama yang lain, tapi Allah tidak ridho kepada agama mereka. Pilih yang mana? Pilih yang Islam. Oleh sebab itu agama Islam, semua yang kita lakukan itu berkesesuaian dengan fitrah manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah. Semua yang kita ibadah yang kita lakukan ini nggak ada yang bertentangan dengan fitrahnya kita. Sifat dasar manusia tidak ada. Sholat itu kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik, orang akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia bukan hanya butuh terhadap sholat itu, tapi dia jadikan sholat itu sebagai kesyukuran dia kepada Allah. Sehingga badan kita ini sesungguhnya nggak akan kuat mengikuti hasrat kita kalau kita sudah mencintai ibadah itu. Coba kita lihat kita semua. Sholat malamnya seberapa? Ya, sholat malamnya 15 menit paling. Ya, kita itu. Sampai bengkak enggak kakinya seperti Nabi? Enggak. Kalau sholat tarawih gimana? Kita nyari yang tercepat. Coba begitu. Tapi sebenarnya kalau orang itu cinta kepada Allah, maka seluruh yang dia miliki itu tidak kuat untuk menampung hasratnya. Sampai seperti itu. Maka nanti kalau di Mekah, lihat samping kiri, samping kanan kita, orang-orang beribadah seperti apa. Itu. Bapak datang jam 4, nah di situ jam 3 sudah ada yang datang. Bapak datang jam 3, di situ jam 2 sudah ada yang datang. Bapak datang jam 2, di situ jam 1 udah ada yang datang. Dan kita akan lihat di situ bermacam-macam orang beribadah, tidak ada orang yang saling menyalahkan. Tidak ada. Harusnya kita begitu. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nerima itu Allah. Kita hanya sebatas hukum fikihnya. Fikihnya begini menurut kita. Menurut dia begitu. Silahkan aja. Maka di Mekah itu menjadi gambaran yang paling universal. Bagaimana orang semuanya tertuju kepada Allah. Dan ternyata kebaikan kita itu masih kecil dibandingkan mereka. Ada orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita dalam beribadah. Kita masih perhitungan ibadahnya. Kita masih menghitung. Nah, mereka sudah tidak lagi perhitungan dalam ibadahnya. Karena semua gerak dan gerak mereka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di Mekah itu kalau kita dalam keadaan terpaksa, nah baru. Atau di mana saja. Di mana saja. Ini kaitannya dengan binatang-binatang tadi. Kalau kita terpaksa harus makan karena tidak ada makanan yang lain, maka binatang yang diharamkan oleh Allah tadi menjadi boleh. Bolehnya sampai seberapa? Sebatas untuk mengganjal perut kita. Tadi misalnya
misalnya babi misalnya, yang paling banyak mudah diternakkan. Seandainya tidak ada lagi binatang-binatang yang lain kecuali hanya itu, ya harus kepaksa. Boleh larangan Allah itu dilanggar, tapi sebatas untuk mengganjal saja, sebatas untuk mempertahankan hidup. Kalau kita berada di hutan, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi daging apa segala macamnya, apa yang didapat di situ boleh disate. Udah, yang ada di situ aja. Nah, mungkin bagi yang ibu-ibunya akan mengatakan, aduh cici, kita ini, kita itu. Nah, kalau di sini memang keadaan normal kita bisa begitu. Kalau kita berada di hutan udah nggak bisa lagi nanti begitu. Kesimpulan yang bisa kita ambil sampai ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini mengingatkan kita akan janji. Termasuk janjinya Allah adalah ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Yang halal dan haram itu ada dua, ada yang berkaitan dengan binatang, ada yang berkaitan dengan tempat. Tempatnya itu adalah tempat haram, Mekah dan Madinah. Yang diharamkan itu adalah binatang-binatang yang sudah disebut oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nah, kita sebagai orang mukmin tinggal mengikuti saja. Tinggal mengikuti. Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah aman. Tapi kalau kita masih mencari-cari biasanya itu nggak punya kerjaan yang betul-betul harus dilakukan, sehingga nyari-nyari aja kira-kira apa ini dalam agama dicari-cari. Kita malah repot sendiri yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang mampu untuk menepati janji, baik janji kepada Allah, janji kepada sesama kita, maupun janji kepada diri kita sendiri. Pada yang akan berangkat ke tanah haram, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dari berangkat sampai kembali. Semoga dijadikan sebagai haji yang mabrur. Dan kita berdoa, mohon dipanggil seluruh jamaah masjid Al-Manda dan Wididiyah supaya bisa melaksanakan ibadah haji minimal umroh. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.